Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Kali ini kita akan bahas tentang Bitcoin, dan hari ini atau sekiranya besok gitu pagi gitu ada pengumuman soal CPI. Nanti kita akan bahas itu. Tapi terlebih dahulu kita akan bahas dulu chart Bitcoin kurang lebih gimana gitu ya. Oke, sekarang kalau kita bisa lihat dia di sini itu ada dua cara pandang ya. Pertama, kalau kita mau lihat dia sideways pun bisa ya. Jadi kita ngambil support di sini gitu ya. Jadi ini yang kemarin itu tidak sampai support gitu ya. Ini kita bisa tarik garis lurus dua seperti ini, atau kalian bisa tarik garis lurus kuning ini ya, dua seperti ini. Ini kalau ngikutin wick maka kita harus tarik dua garis lurus kuning ini. Tapi kalau kita hanya ngikutin body, maka boleh banget kita hanya tarik garis lurus dua di atas yang mengindikasikan itu sideways. Atau kita bisa di sini bilang kalau kita ngikutin garis kuningnya dia lagi membentuk yang namanya bearish flag gitu ya, dimana nanti kalau misalkan dia naik itu kemudian bisa ada kemungkinan untuk jebol lagi ke bawah gitu ya, karena ini semacam dead cat bounce gitu ya, dari penurunan naik dan butuh untuk turun lagi, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang jadi Bitcoin kemana nih mau arahnya nih ya. Nah, untuk sekarang Bitcoin pastinya sedang sideways gitu ya, tapi kalau kita mau ngomong pergerakannya itu paling hanya mentok dari 19.000 sampai kemarin hanya ke 22.000, dan itu cuma bentar langsung ngedam lagi gitu ya. Jadi kita ngomong paling hanya dari 19.000 sampai 21.800-an gitu ya. Dan maka akan muncul pertanyaan selanjutnya, apakah ini bottom buat Bitcoin gitu ya? Kalau boleh dijawab secara pribadi, gua bilang ini belum bottomnya Bitcoin. Kenapa gitu? Karena pertama kita melihat makroekonomi, inflasi, resesi semuanya itu di depan mata gitu ya, dan otomatis buat kayak kita ini sulit lah untuk memprediksi gini gimana istilahnya kapan untuk Bitcoin itu bisa kembali gitu ya. Ya jadi at the end yang kita bisa lakukan hanyalah dollar cost averaging terus, karena kita tidak pernah tahu kapan bottom, kapan akan reversal gitu guys. Tapi untuk Bitcoin gue mau bilang kalau misalkan masuk di area 19.300, 19.500 kayak kemarin gue sempat ngasih tahu kalau nggak salah di daerah 19.500 itu kalian boleh layak untuk beli, layak untuk antri, nggak masalah. Tapi itu beli dan antreannya digunakan untuk budget dollar cost averaging ya, bukan budget untuk sekali HK gitu ya. Nah, lalu kemudian misalkan nanti kalau mau jual kalian bisa coba di area 22.000, atau misalkan kalau takut ketinggalan di 21.800 kalian boleh jual kalau misalkan buat kalian yang mau trading gitu ya. Nah, sekarang kita ke berita yang menariknya nih, dimana nanti malam ini kan 13 Juli untuk bulan Juni ya. Jadi ini adalah US Consumer Price Index atau CPI. Biasanya ini menentukan angka inflasi lah gitu ya. Kita bisa lihat kemarin bulan Mei gitu ya, inflasinya itu hampir 8,6%, sedangkan forecastnya itu 8,3. Sedangkan untuk bulan Juni ya, kita bisa lihat di sini forecastnya itu 8,8%. Kalau misalkan di sini ya, kita bisa lihat secara forecast dan actualnya itu nggak beda jauh ya. Bedanya kadang 1, 2, 3 poin ya. Kalau misalkan ngomong bodoh-bodohannya lah di sini dia akan naik lagi ya, maka dari forecast ini bisa menyentuh 9,1% guys, dan itu kalau sampai sentuh angka 9 menurut gua market akan bearish lagi, ancur-ancuran lagi, bahkan Bitcoin bisa nyentuh angka 17.000 lagi dan istilahnya stay di sana gitu, sideways-nya di 17 mungkin 19.000, bukan di 19-20.000 lagi. Jadi kondisi kayak gini apa sih yang harus kita lakukan? Apakah harus panik atau gimana gitu ya? Enggak gitu. Tenang aja pokoknya. Untuk perkara investasi kalian itu perlakukan dollar cost averaging aja, jangan yang lain gitu ya. Oke, lalu kalian bisa lihat di sini ada central banks rates ya. Ini juga buat tanggal-tanggal yang perlu kalian perhatiin, di mana di sini the Fed ya. Di sini kan interest rates-nya kemarin udah naik 0,25% jadi 1,75, dan next meeting-nya itu di 27 Juli. Jadi tanggal 27, 28 Juli, 26, 27, 28 itu kalian cukup harus hati-hati dalam membeli aset atau trading aset apapun, saham, kripto, apapun itu cukup harus hati-hati ya, karena ini merupakan yang penting lah gitu. Kalau misalkan turun mungkin market bisa naik gitu ya. Tapi kalau interestnya di pump lagi misalkan sampai 2% atau 2,5% gitu ya, maka otomatis market bisa ancur-ancuran lagi gitu guys. Oke guys, jadi buat kalian di sini gue ada sedikit tips gimana untuk melawan inflasi dan resesi gitu ya. Di sini gue postnya udah bikin di Instagram Aset Crypto World, kalian boleh langsung cari.
@asetcryptoworld. Nanti kalian langsung follow, nanti kalian bisa nikmatin berbagai macam informasi tentang market, ekonomi, kripto, memes, banyak lah gitu ya. Nanti kita juga bisa berdiskusi di sana dan pastinya post-postnya pasti berguna lah buat kalian gitu ya. Langsung kita cek. Jadi sini adalah inflasi dan resesi surviving guides gitu ya. Ini kita kayak yang pertama adalah save cash gitu. Kalian di sini harus selalu ingat di masa inflasi dan resesi yang akan datang ini cash is king gitu ya. Kemudian berhemat, jangan boros gitu. Lalu kurangi cicilan yang tidak perlu, kurangi utang dan selesaikan utang. Jadi contoh kalau HP kalian masih bagus, masih bener, kemudian keluar tipe handphone baru yang kalian pengen gitu, itu mohon ditahan-tahan dulu. Jadi kita mengurangi cicilan-cicilan yang nggak perlu gitu ya. Lalu tahan dulu segala pembelian sifatnya konsumtif gitu. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu ya. Di sini pasti kalian tahulah antara barang itu butuh atau ingin, pasti ada bedanya gitu ya. Lalu kurangi keinginan untuk berpindah kerja, pertahankan cash flow kamu gitu. Kenapa di sini gue bilang gini? Karena untuk kalian berpindah kerja, pasti pada saat awal kerja di tempat yang baru itu ada yang namanya masa kontrak atau masa probation gitu ya. Nah dari sono, ketika satu perusahaan itu kenapa-kenapa, maka otomatis yang di-cut pertama adalah mereka yang masih dalam masuk tahap probation gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah kerja di satu tempat, udah nyaman, istilahnya bosan dengan rutinitas gitu ya, itu jangan keluar dulu, pertahankan dulu karena kondisi ekonomi sekarang pun tidak begitu bagus untuk mau bikin bisnis ataupun mencoba hal-hal yang baru yang mengeluarkan uang yang cukup banyak gitu ya. Lalu always remember back to rule number 1, cash is the king. Jadi apapun yang kalian lakukan, usahakan selalu keep cash kalian, simpen cash walaupun terkena inflasi, istilahnya cash kalian minus 5%, 8% secara value nggak masalah, tapi ingat yang penting duit kalian nggak hilang dimakan scam, robot, segala macam, kurang lebih kayak gitu ya. Lalu yang kedua, tambah penghasilan. Menambah penghasilan ini terdengar mudah tapi sangat ribet eksekusinya gitu ya. Tambah penghasilan yang gue maksud adalah mulai dari keahlian atau hobi kamu yang mungkin bisa dijual atau berguna bagi beberapa pihak. Contoh kalian di rumah contoh jago masak, bikin kue, atau contoh bisa graphic design. Selama ini mungkin kalian kerjanya di banking tapi bisa graphic design, maka kalian bisa coba menawarkan jasa graphic design kalian gitu. Duit kecil nggak apa-apa, yang penting start dulu. Atau contoh mungkin kalian senang review makanan, senang untuk tampil gitu ya, kalian maka bisa bikin sosial media seperti TikTok dan dapetin duit dari endorse, atau bikin YouTube gitu ya untuk AdSense dan segala macam, itu sangat bisa gitu ya. Nah, kamu bisa menawarkan kepada keluarga atau teman dekat dulu gitu ya, jangan malu. Dan always remember, start simple, modal sekecil-kecilnya dengan effort sebesar-besarnya gitu ya guys. Oke, kemudian yang ketiga, saving dan investing. Nah, di sini gue mau ngejelasin sedikit. Di sini disuruh berhemat tapi malah investing. Sound weird, right? Ya, itu cukup weird. Kenapa? Tapi di sini kalian perlu ingat, kalian harus membeli atau berinvestasi dalam satu instrumen ketika harga turun, bukan ketika harga sedang naik. Dan this is the moment. Di sini investing yang gue maksud adalah investing di hal-hal yang istilahnya masih dalam kategori safe gitu ya. Dan kalian bisa tolerir lah untuk risknya gitu. Contoh seperti kalau kalian masuk Bitcoin gitu ya, paling minus dari harga sekarang paling banyak berapa sih? Contoh mungkin 20-30%. Atau contoh kalian ketika masuk saham BBCA mungkin paling banyak minus mungkin 10-20%. Itu adalah risk yang istilahnya kalian harus ukur lah gitu. Jadi kalian melihat apakah risk itu kalian bisa capai atau tidak gitu ya. Lalu ada yang namanya DCA, dollar cost averaging. Nah, di sini untuk tips investingnya adalah beli aset dengan cara bertahap. Di sini aset yang dimaksud bukan rumah, bukan kos-kosan, tapi emang kalau kalian mau beli rumah, mau beli apa segala macam, pasti ya zaman sekarang pada KPR gitu, apalagi anak muda yang istilahnya generasi sandwich. Jadi otomatis kalau misalkan kalian mau beli saham, mau beli kripto, apapun yang kalian percaya gitu ya, selalu budidayakan untuk dollar cost averaging, jangan langsung beli satu full power duit kalian gitu ya. Lalu yang ketiga adalah siapkan dana darurat dan usahakan punya asuransi. Di sini asuransi yang gue maksud adalah asuransi kesehatan. Karena kenapa? Karena jangan sampai kalian sakit malah dana darurat kalian itu malah habis gitu. Lebih baik contoh dana darurat itu bisa kalian siapkan contoh untuk amit-amit, contoh orang tua sakit, atau kemudian contoh kemudian anak, uang sekolah anak gitu ya, atau contoh kemudian amit-amit kalian kena PHK gitu ya. Jadi at least kalian punya dana darurat untuk hidup sambil memikirkan apa langkah ke depannya gitu ya. Apalagi di sini yang buat berkeluarga itu penting banget untuk punya dana darurat dan asuransi gitu.
Oke, lalu di sini disclaimer, ini poin di atas hanya merupakan saran ya dan bukan financial advice. Selalu budayakan do your own research. Nah, di sini ada pesan penting di mana kalau kalian crazy rich gitu ya, spend more money to help the economy. Jadi jangan lakukan 3 poin di atas karena kalian crazy rich di mana uangnya bertriliun-triliun, berratusan miliar. Menurut gua kalau kalian uangnya udah segitu udah nggak terlalu penting untuk lakukan ini, malah kalian harus spend duit untuk help the economy gitu ya. Dan terakhir, semoga kita semua bisa bertahan dan stay strong gitu ya. Jadi ini kurang lebih isi dari postnya IGSZ Crypto World. Jangan lupa di follow ya guys. Nah, balik lagi ke Bitcoinnya. Jadi untuk sekarang jangan terlalu berharap untuk naik banyak ataupun naik contoh tiba-tiba bullish ke 25.000, itu masih agak sulit. Kita melihat ekonomi apalagi ntar malam gitu ya. Ada pengumuman soal CPI, itu cukup hati-hati apalagi buat kalian yang punya trading futures gitu ya. Jadi menurut gua momen kayak gini jauh-jauhin dulu trading. Untuk ngambil big gainnya kita harus melakukan sistem investasi dimana dengan cara DCA, dan kita melihat investasi jangka panjang 1-2 tahun ke depan Bitcoin gue yakin akan bisa sentuh all time high lagi sekitar 69.000 atau 68.000. Itu target gue. Kalau dari sekarang mungkin udah 3x dari total investment kalian. Jadi kita mari bersama-sama berharap kayak gitu dan stay strong guys di market kayak gini. Oke. Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.